Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovana Dava Nurdwitama dengan nomor NPM 251000288. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi, membangun karakter bangsa yang berintegritas. Yang pertama, latar belakang, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Penindakan hukum yang keras terbukti belum cukup jika tidak disertai pembentukan karakter sejak dini. Pendidikan anti korupsi menjadi strategi jangka panjang untuk membangun kesadaran, sikap, dan perilaku jujur. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan fondasi nilai yang paling relevan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi karena mencerminkan identitas, moral, dan cita-cita bangsa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pendidikan. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan etis dalam pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku nyata. Pendidikan anti korupsi yang berlandaskan Pancasila bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, adil, dan bertanggung jawab, serta menolak segala untuk penyalahgunaan kekuasaan. Makna pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Tujuannya bukan hanya agar peserta didik mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan keberanian untuk menolak serta melawan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menanamkan kesadaran bahwa tiap tindakan manusia diawasi oleh Tuhan. Korupsi bertentangan dengan nilai karena mengabaikan kejujuran dan amanah dalam pendidikan. Sila ini membentuk karakter religius, rasa takut berbuat curang, serta tanggung jawab moral yang melampaui sekadar sanksi hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan sila. Sila ini mengajarkan empati, keadilan, dan penghormatan terhadap hak sesama. Pendidikan anti korupsi berdasarkan sila kemanusiaan mendorong peserta didik memahami bahwa korupsi bukan kejahatan tanpa korban, melainkan perbuatan yang menyengsarakan masyarakat. Persatuan Indonesia. Korupsi merusak persatuan karena menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan terhadap negara. Nilai persatuan menekankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pendidikan anti korupsi berbasis sila ini membangun kesadaran bahwa menjaga keutuhan bangsa berarti menolak perilaku koruptif. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Korupsi sering muncul dari penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya etika. Sila kerakyatan mengajarkan pengambilan keputusan yang bijaksana, transparan, dan bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi menanamkan nilai demokrasi yang sehat, kejujuran dalam kepemimpinan, serta sikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi ini menghambat terwujudnya keadilan sosial karena merampas hak rakyat atas kesejahteraan. Sila ini menekankan pemerataan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan anti korupsi mendorong peserta didik untuk menolak ketidakadilan dan berperan aktif menciptakan masyarakat yang bersih dan berkeadilan. Implementasi dalam pendidikan. Pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila dapat diintegrasikan melalui pembelajaran di kelas, budaya sekolah, keteladanan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler. Nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab harus diwujudkan dalam praktik nyata, seperti kejujuran akademik, transparansi organisasi siswa, dan pembiasaan sikap adil. Tujuan pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila. Pendidikan ini bertujuan membentuk generasi yang berintegritas, berani menolak korupsi, dan mampu menjadi agen perubahan. Dengan berlandaskan Pancasila, pendidikan anti korupsi tidak hanya mencetak individu taat hukum, tetapi juga manusia bermoral yang memiliki komitmen kebangsaan. Terakhir, penutup, Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi memberikan landasan nilai yang kuat, kontekstual, dan berakar pada jati diri bangsa. Melalui pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan, Pancasila dapat menjadi benteng moral dalam mencegah korupsi dan mewujudkan Indonesia yang bersih dan beradilan. Terima kasih sebelumnya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.